hati ngerjain begini. Butuh Terus saya jawab, kalau cuman hati saya banyak, Pak. Welcome back to Agra Talks, bukan hanya kata-kata tapi aksi nyata. Dan di hari ini, di malam yang spesial ini, kita kedatangan tamu spesial juga. Siapa lagi kalau bukan Bapak Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Bapak Surya Chandra. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga beberapa tamu lain, rombongan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Saya kenalin ya. Iya, boleh Pak, silakan Pak. Ini Direktur Planologi dan Tata Lingkungan dari Kemenko Marinvest, Pak Sugeng apa namanya? Sugeng Harmono. Pak Agus Wahyudi adalah Direktur Pengukuran dari Direktorat Jenderal Survei dan Pengukuran. Pak Andri, Direktur Pemberdayaan dari Direktorat Jenderal Penataan Agraria. Pak Kadis, baru ketemu. Terus Pak Kanwil tentunya, bintang tamu. Bintang tetangga dia. Tuan rumah Pak Kanwil. Baik Bapak, ini kan dari bapak-bapak di sini siapa yang baru pertama kali ke Aceh ini? Semua sudah ya? Atau gini aja, kita minta mungkin dari Pak Wamen, kita mau ini nih, first impression atau kesan pertama terhadap Aceh itu seperti apa, tapi Bapak menuliskan dalam 3 kalimat. Bisa berkaitan dengan pertanahannya, dengan RA atau apa gitu. Minta tolong teman-teman. Arif. Jadi kami mau minta Bapak menuliskan 3 kalimat yang paling berkesan tentang Aceh, Pak. Ya, silakan Pak. Di sini. Iya, nanti kita baca. Dan satu lagi saya minta siapa Bapak? Pak Direktur. Mari Pak. Iya. Jadi sebenarnya ini lebih bukan ujian Pak ya, tapi kami ingin tahu nih apa kesan tentang Aceh. Iya, atau mau Aceh atau BPN Aceh khususnya juga boleh Pak. Kesan pertama Pak Wamen dan juga rombongan dari Kementerian ATR BPN terhadap Aceh itu apa? Yang pertama adalah modern kantornya, cerah dan memberi semangat. Ya, tepuk tangan semua. Ya. Dan yang kedua adalah ramah, cantik dan menarik. Siapa Pak? Yang tadi yang nari-nari itu. Oh, yang tadi yang nari-nari. Wah, itu bukan orang BPN tuh, Pak. Itu tapi temennya Pak kesannya Kadis. Baik, kemudian yang kedua tadi Aceh asri dan bersahabat. Ya, asik. Dan yang kedua inovatif, solutif dan juara. Keren ini. Baik, Pak Kanwil mungkin mau menanggapi Pak Kanwil tentang kesan pesannya dari para tamu ini terhadap Aceh yang luar biasa, Pak. Ya, terima kasih Pak Wamen, para direktur. Tentunya ini suara hati nih Pak ya, suara hati real. Tentunya nanti pada saat ini kita pajang, kita tempel sebagai quotes-nya, dan tentu akan yakin akan menambah semangat teman-teman di Kanwil BPN ini Pak. Terima kasih Pak Wamen, Direktur. Terima kasih Bapak. Nah, jadi ini kan Pak Surya Chandra adalah Wakil Menteri ya Pak ya. Jadi sebenarnya di sini kami ingin tahu pada waktu Bapak ditunjuk sebagai Wamen waktu itu, kemudian Bapak langsung merasa, oh ini sesuai nih, atau oh saya oke, atau saya harus menerima ini. Jadi kenapa Bapak, motivasi Bapak untuk menerima tawaran atau ditunjuk oleh Pak Jokowi pada waktu itu Pak? Ini juga yang menjadi pertanyaan teman-teman Pak. Terima kasih. Kalau waktu diwawancara itu Ya. tanggal 24 Oktober 2019, Presiden kan bilang, Pak, kami minta Bapak bantu kementerian untuk urusan konflik agraria dan reforma agraria. Terus saya tanya, bukan udah banyak Pak data segala macam, mungkin saya baca koran gitu ya, masalah-masalahnya udah dipetahkan oleh KSP. Presiden bilang butuh hati ngerjain begini. Butuh. Terus saya jawab, kalau cuman hati saya banyak Pak. Diterima lah. Oh gitu. Begitu Mbak. Betul. Jadi memang buat saya ini pekerjaan hati, dan Pak. Iya. kombinasi dari kemampuan teknis yang teman-teman BPN tuh bidangnya sangat komplit ya, menurut saya tuh komplit banget pekerjaan teman-teman ini. Ketemu langsung masyarakat, ketemu masalah langsung, tahu subyeknya, tahu pemanfaatan tanahnya, penguasaannya, bahkan tanah mau ditanamin apa. Dulu ada data agraria katanya, sekarang udah nggak, data pertanahan sekarang nggak ada, tapi
potensinya tuh sangat luar biasa. Itu kementerian yang istimewa ya. Kalau ini benar-benar kita bisa menjadi hub ya, atau jangkar dari program pembangunan yang lain-lain. Tinggal panggilannya deh, mau nggak nih terpanggil memenuhi panggilan itu? Potensi ada. Saya cuma membangkitkan apa yang sudah dimiliki sejak awal ada BPN sampai sekarang jadi ATR. Malah kalau dengan tambah tata ruang, kami masuk perencanaan, Pak Kadis. Jadi kombinasi dari penataan agraria, administrasi pertanahan dan perencanaan. Wah, Bapak mau apa? Bisa dibantu oleh ATR BPN. Kira-kira gitu. Iya. Mantap Pak. Jadi pekerjaan ini perlu hati Pak ya, perlu hati untuk bekerja gitu. Kesimpulannya berarti kita kan tidak hanya harus punya kemampuan teknis, tapi mengerjakan sesuatu juga harus dengan hati. Begitu kira-kira nasihat dari Bapak Wamen. Baik Bapak, nasihat mungkin presiden. Presiden Pak Jokowi. Baik Bapak, karena di antara kita sudah hadir Bapak Wamen, mungkin Pak izin, jadi kita mungkin akan ngobrol-ngobrol seputar, jadi saya sudah menghimpun mungkin beberapa pertanyaan, utamanya dari pendengar kita ini kebanyakan milenial Pak, milenial tapi mungkin juga di luar dari BPN gitu. Jadi kita tahu bahwa Bapak adalah salah satu tokoh yang menggaungkan tentang reforma agraria. Jadi di sini Pak, sobat-sobat ATR BPN, utama yang di luar BPN itu belum paham mengapa di negara kita ini, di Indonesia ini butuh reforma agraria. Mungkin Bapak bisa jelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti gitu Pak oleh milenial ini. Silakan Pak Wamen. Kalau gampangnya memang masih ada ketimpangan akses terhadap tanah dan itu masih tinggi. Makanya Presiden Jokowi sejak 2014 melalui Nawacita dan diturunkan dalam RPJMN 2015 meluncurkan program strategis nasional, artinya harus didukung oleh seluruh kementerian di bawah kabinet presiden untuk melaksanakan penataan ulang, kira-kira begitu, akses kepemilikan terhadap lahan. Dan tidak boleh ada lahan yang tidak produktif, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Jadi perlu pendekatan yang menyeluruh, lintas sektor, juga kreatif, inovatif, dan harus punya keberanian dan hati pada saat yang sama. Nah, kombinasi itu yang barangkali dibutuhkan. Nah, tujuannya supaya kita semua bisa memanfaatkan ruang yang diberikan. Ini kan tanah itu karunia Tuhan ya. Betul, Pak. Kita nggak menciptakan gitu. Iya, Jadi Pak. tidak boleh ada yang memiliki, terserah dia mau pakai mau enggak. Kalau nggak dipakai ya harus dipakai. Oh iya. Gitu kira-kira. Oke, baik Pak. Penjelasan ini mungkin lebih mudah dimengerti Pak ya oleh teman-teman milenial dan juga pendengar dari Agratox. Baik Pak Kanwil, kalau di Aceh ini Pak kita juga sudah melakukan kegiatan tersebut. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit gambaran tentang kegiatan RA di Aceh sendiri Pak Kanwil? Iya, tentunya sesuai dengan arahan Pak Wamen tadi, Hana. Dan tentunya hari ini kita juga ngikut roadmap-nya dari kementerian sesuai dengan apa yang sudah diminta oleh para direktur juga. Kalau di Aceh kita hanya saat ini spesifik ada tunggakan pekerjaan sebenarnya hutang yang hari ini kita bersama Dinas Pertanahan kita menyelesaikan apa yang menjadi amanat butir 325 MOU Helsinki. Salah satunya itu adalah pemenuhan tanah bagi pasukan kombatan ataupun GAM yang hari ini harus pemerintah bertanggung jawab untuk bisa memberikan tanah dan akses terhadap tanah tersebut. Itu yang sedang kita kejar dan mudah-mudahan kita bisa mewujudkannya di tahun ini dengan dukungan Pak Wamen dan para direktur. Baik Bapak, mungkin dari Pak Wamen atau dari Bapak-Bapak ada yang ingin memberikan masukan terkait kegiatan reforma agraria di Aceh. Bapak silakan, mungkin dari Pak Kadis, dari Bapak, Pak Direktur mungkin ada yang ingin disampaikan terkait kegiatan RA khususnya di Aceh Pak? Sebuah kesempatan yang luar biasa ini bergabung. Belum lama saya bergabung dengan Dinas Pertanahan, tetapi dari beberapa agenda yang telah bergabung dengan Pak Kanwil tentunya ini khusus yang disampaikan Pak Kanwil tadi merupakan PL besar bagi kami, di mana yang dibutuhkan adalah data yang akurat dari sumber yang memang akurat. Betul. Karena kriteria yang diberikan kepada kami itu ada 3 kriteria.
Pertama mantan kombatan, yang kedua tapol-napol, dan yang ketiga korban konflik. Baik. Yang sangat sulit kita untuk menjabarkan hingga hari ini adalah data korban konfliknya. Mungkin yang dua yang di atas kita agak ringan karena datanya sudah terpenuhi, tinggal nanti mensinergikan dengan lahan-lahan yang sudah direncanakan. Ini mungkin yang harus mendapat dorongan yang kuat juga dari Pak Wamen dan para direktur, sehingga lahan-lahan ini mungkin secara hukum masih dikuasai oleh beberapa pihak. Ada pengalihan yang di luar dari pengetahuan pusat, sudah alih kelola dari satu HGU yang sudah habis ke HGU yang lain. Kemudian secara regulasi lahan-lahan yang HGU ini kan setelah habis HGU-nya menjadi hutan lindung, fungsi lindung. Nah, ini juga ada sinergi lintas sektoral sehingga lahan-lahan ini clear untuk kita jadikan lahan-lahan yang mungkin bisa kita memenuhi tuntutan dari MOU Helsinki itu. Baik, Bapak. Saya kira itu. Baik Bapak, terima kasih. Ada saran lain Pak, mungkin masukan atau apa terkait kegiatan di Aceh? Tadi udah disampaikan Pak Kadis ya. Iya Bapak. Setelah nanti terbagi tanah kepada ketiga kriteria itu, kita masih instansi vertikal, tentunya kita bisa mensinergikan semua sumber daya baik pemerintah maupun sektor swasta untuk membantu pemberdayaan masyarakat. Baik Bapak. Secara terintegrasi. Mungkin itu saja. Oke, baik Bapak. Ada tambahan lain Bapak mungkin? Ada tambahan? Silakan. Makasih izin Pak Wamen. Kami dari Kemenko Maritim dan Investasi sesuai dengan tugas kami adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian program. Artinya di tingkat pusat kita akan lihat bagaimana, karena tadi disampaikan Pak Wamen ini program strategis nasional lintas sektor Pak, sehingga nanti memang akan kita selain GTRA, kami di Kemenko Marves akan mengkoordinasikan berbagai sektor untuk percepatannya Pak. Baik sesuai dengan arahan Pak Presiden untuk agar percepatan penyelesaian konflik-konflik Pak, konflik agraria minimal 50% Pak di 2021. Kemudian yang kedua juga percepatan pelepasan kawasan hutan untuk tanah objek reforma agraria. Jadi target yang dicanangkan oleh Pak Presiden 4,1 juta hektar dari kawasan hutan akan kita koordinasikan sehingga target itu tercapai di 2024. Nanti akan kita lihat mulai dari sisi polisinya, kebijakannya, sampai nanti pada teknis implementasinya. Jadi kita akan coba sisir secara menyeluruh, mulai dari sisi hulunya, polisinya, sampai nanti problem-problem teknis di lapangan. Itu Mbak, makasih. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin sedikit meramu atau menyimpulkan dari yang Bapak katakan, saya akan meramu dengan sebuah pantun mungkin Pak. Saya simpulkan dengan sebuah pantun. Pergi ke Lampu U bermain ombak, ke Samahani membeli selai belukat. Reforma agraria harus didukung semua pihak agar bermanfaat untuk rakyat. Tepuk tangannya dong Pak. Jarang bisa ditepuk tangan di sini rame. Ini sebenarnya karena sudah jam-jam makan malam, terlihat selai belukat. Kebetulan tadi saya sudah menanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin mewakili dari teman-teman. Mungkin di sini Pak Kanwil atau Pak Kadis ada pertanyaan yang bisa langsung ditunjukkan kepada Pak Wamen. Mungkin mumpung sekarang lagi duduk Pak. Silakan. Mungkin Pak Kanwil atau Pak Kadis. Ya. Kami persilahkan. Ada satu harapan kita Pak, bahwa kesinergian kami selama ini dengan Pak Kanwil itu adalah perpaduan PTSL dengan sertifikat rakyat miskin. Ada ruang yang slot yang disediakan oleh Kanwil untuk slot sertifikat rakyat miskin. Anggaran dari kita. Nah, ini mungkin kalaupun tidak menjadi sebuah program, barangkali slot ini lebih terbuka lebar, sehingga kami juga dari pemerintah Aceh lebih leluasa meletakkan anggaran untuk tetap juga dengan hati tadi Pak Wamen,
bahwa semua masyarakat kita itu memiliki sertifikat atas tanahnya kuat. Itu harapan kita, sehingga dari PTSL yang dijalankan oleh Kementerian ATR itu kita akan bersinergi memasukkan program itu sehingga ini dapat dibuka slot lebih luas, Pak. Ini harapan kita, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ini mesti itu nggak ada pertanyaan ya, tapi saya pengen dengar Pak Agus Wahyudi, Oh iya, Direktur iya, Pengukuran. Belum ada suaranya dari tadi. Kira-kira harapan itu Sekaligus jawaban. bisa kita penuhi nggak? Terus Silakan, ngapain? Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang ini tawaran yang menarik gitu ya Pak Kadis. Jadi Pemda mau bantu gitu sampai ke anggaran ya Pak Kakanul ya. Sudah berjalan ini. Sudah berjalan ya. Iya. Tapi memang perlu kita kita pikirkan bersama, karena setahu saya pola PTSL dengan tadi untuk yang rakyat miskin itu polanya agak berbeda Pak. PTSL itu kita bisa bicara sistematis lengkap, sementara yang rakyat miskin ini mungkin polanya pola prona, sporadik gitu ya. Nah untuk yang seperti ini saya rasa kenapa nggak bisa harusnya dilakukan. Hanya mungkin nanti konteksnya adalah pada waktu kan kita ada penilaian tuh ya di pusat, BPN pusat itu, bahwa semuanya harus sistematis. Sementara ini sporadik juga perlu dibantu, perlu slot sendiri gitu. Nah ini yang mungkin perlu dipikirkan, mungkin nanti teman-teman di pusat seperti apa menjembatani ini gitu ya. Ada dua kegiatan yang polanya berbeda, tapi jangan sampai mengganggu kemudian wah ini karena ada sporadiknya mungkin mempengaruhi penilaian terhadap kinerjanya teman-teman di Aceh gitu. Nah itu mungkin yang nanti perlu dilaksanakan. Jadi apapun yang sudah dilakukan, kalau menurut saya ini sudah satu kerjasama yang sangat bagus Pak. Pemda sampai ke anggaran turun menyiapkan data, saya yakin itu gitu ya. Dan tinggal bagaimana tadi mengantisipasi jangan sampai kemudian menjadikan apa yang sudah dilakukan, kalau menurut saya ini sudah lebih di atas rata-rata, tapi justru dari penilaian bisa jadi dari sistem penilaian jadi turun gitu. Nah ini mungkin yang perlu diantisipasi. Mungkin itu Pak. Penilaian dari pusat turun tapi di sorga naik tuh Pak. Ya memang kalau Masa nggak bisa menyesuaikan sama sorga? Ya, itu tadi Pak. Kembali ke Pak Wamen, kerja dengan hati nggak mudah loh. Iya, betul. Salah satunya ini nih. Ini kerja dengan hati. Nggak ada nilainya ya? Dan iya nggak ada nilainya Pak. Malah justru bikin turun nilai loh Pak. Kayaknya jadi kembali topik lagi nih, kerja dengan hati ini. Kerja dengan hati Nah, ini itu, jadi Pak. topik utama nih Pak kayaknya. Baik Bapak, mungkin karena waktu sudah masuk kepada jam makan malam, mungkin closing statement saja dari Pak Wamen. Kami ingin pesan-pesan Pak Wamen khususnya kepada para milenial. Barangkali agraria ini kan itu kalau di Undang-Undang Pokok Agraria artinya adalah seluruh matra ya. Bumi, tanah, air, angkasa di bawah tanah. Itu satu kesatuan yang menyeluruh. Ruang itu terbatas dan bukan kita yang menciptakan, Tuhan yang ngasih. Betul. Jadi manusia berkewajiban memanfaatkan, menggunakan, memelihara, dan ada satu tugas kementerian kita ini yang sangat krusial, yaitu penyediaan. Penyediaan relatif tertinggal karena sejak ada undang-undang sektoral kita jadi rumit kerjasama ini. Ya tanah aja dibagi dua Pak, ada yang hutan non hutan. Itu udah rumit sendiri. Laut kekuasaannya sendiri dan udara sendiri. Nah ini harus ada sinkronisasi karena pembangunan tidak bisa sibuk dengan sektor masing-masing. Presiden Joko Widodo ini sangat ingin membereskan itu dan rasanya ada momentum ya. Ini tidak banyak yang Presiden peduli, cukup paham sampai sedetil itu, dan rasanya momennya sekarang. Harapan saya adalah menyiapkan fondasi sebetulnya buat teman-teman ini bekerja, Mbak dan semua orang ASN BPN bisa bekerja dengan enak nantinya ke depan. Saya ini pejabat politik, bisa kapan aja diganti. Kalau besok kena reshuffle misalnya nggak jadi wamen lagi gitu. Tapi kan bapak-bapak, ibu-bapak tetap jadi pekerja di BPN, pegawai BPN. Harapannya dari pengalaman kita bersama sebentar selama apapun itu jadi panjang gitu loh gemaknya. Nah dengan demikian kita pemerintah hadir ya, betul-betul menjaga, merawat rakyat, membantu rakyat berkembang menjadi yang terbaik sesuai potensinya.
Aceh ini unik, Pak. Sekecil apapun ya berita, dampaknya bisa dunia nih, karena terkenal banget nih Aceh di luar ya. Jadi memang barangkali kalau ada momen bergerak di sini, rasanya tidak cuma bantuin orang Aceh, loh, bantuin Indonesia, dan barangkali bantuin dunia juga. Baik, Bapak. Closing statementnya yang pertama, kita harus cukup berbahagia hari ini kedatangan Pak Wamen dan para direktur, Pak Kadis, karena dari tamu yang datang, dari Pak Wamen yang datang, kita hari ini mendengar, merekam, dan kita itu menjabarkan dalam bentuk podcast, penyampaian kepada seluruh milenial. Apa yang didengar direkam itu bisa dijabarkan. Pada saat bisa dijabarkan, maka hasilnya nyata. Saya pikir demikian. Iya, terima kasih. Penutup yang sangat manis yang dijabarkan harus diwujudkan, Pak Kanwil ya. Sesuai dengan tagline kita, bukan hanya kata-kata tapi aksi nyata. Jualan lagi dong. Nggak ada pantun lagi. Ada. Besok Pak, sehari sekali Pak ya. Oh kayak obat ya. Dosisnya. Kalau sering-sering nanti over Pak. Baik Bapak-bapak, Pak Wamen khususnya dan juga Bapak Direktur, Pak Kadis, Pak Kanwil, terima kasih sudah hadir di podcast kita. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menyempatkan diri untuk hadir di tempat kita yang sederhana ini, berbagi cerita, pengalaman dan juga ilmu pada kita, terutamanya pendengar kita, Sobat ATR BPN. Terima kasih Bapak dan Sobat ATR BPN, demikianlah Agratalks episode bersama Bapak Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Bapak Surya Chandra. Terima kasih, sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.